Bener-bener gak nyangka kita bakal ngomongin soal kembalinya salah satu sosok paling sensasional dalam sejarah olahraga ini ke ibu kota Spanyol. Siap-siap, karena kita bakal bedah tuntas drama ini. Yap, kalau kalian ikutin beritanya, jurnalis top Fabrizio Romano baru aja ngeluarin kalimat sakti andalannya, "Here we go." Kesepakatan verbal udah ketok palu. Lewat sebuah pertemuan video rahasia dengan Presiden klub Florentino Perez, manajer berusia 63 tahun ini bakal ninggalin Benfica buat ngegantiin Alvaro Arbeloa. Ini sih bener-bener pergeseran tektonik buat klub sekelas Madrid. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kembalinya sang Special One, 13 tahun kemudian. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa reuni ini harus terjadi sekarang? Coba deh kita posisikan diri di dalam klub. Udah 2 tahun penuh tanpa trofi besar. Ditambah lagi ruang ganti mereka lagi kacau balau. Ada konflik antar bintang. Kabarnya Kylian Mbappe kurang disukai di sana. Dan kedisiplinan benar-benar udah hancur lebur. Florentino Perez sadar banget mereka butuh perbaikan yang drastis. Dan jujur aja, siapa sih yang lebih berani dan kejam buat negakin kedisiplinan selain Mourinho? Lanjut ke bagian selanjutnya. Tuntutan absolut Jose Mourinho, sebuah kendali yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalian tahu sendiri lah gimana Mourinho kan? Dia nggak mungkin cuma senyum dan masuk lewat pintu depan gitu aja. Buat ngindarin politik beracun yang dulu ngerusak periode pertamanya, dia ngasih 3 syarat yang benar-benar mutlak ke Perez. Bahkan, syarat ini lebih dia prioritasin daripada urusan gajinya sendiri. Pertama, dia minta kendali olahraga secara absolut. Kedua, perombakan total departemen medis. Dan yang paling krusial, otoritas kedisiplinan penuh atas skuad. Gak ada lagi pemain yang ngerasa lebih besar dari pelatih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memori manis dan luka lama, basis penggemar yang terbelah. Berita ini tuh ibarat bom waktu yang langsung ngebelah pendukung Madridistia. Di satu kubu, kalau kita lihat data, faktanya emang nggak bisa dibantah. Kejeniusan historis Mourinho itu luar biasa. Dia punya persentase kemenangan 71,91% selama di Madrid loh. Angka ini bahkan ngalahin sosok legendaris kayak Carlo Ancelotti. Dan jangan lupa, dialah otak di balik rekor 100 poin di La Liga yang sukses ngancurin dominasi mutlak Barcelona saat itu. Tapi, ada tapinya nih. Buat para fans yang skeptis, ada satu kekhawatiran yang paling mencolok. 11 tahun. Yap, udah tepat 11 tahun lamanya sejak terakhir kali sang juru taktik asal Portugal ini ngangkat trofi Liga Domestik. Ini bikin sebagian orang mikir, apa jangan-jangan sentuhan magisnya emang udah pudar? Jadi, perdebatan di antara fans tuh jelas banget. Sebagian orang bener-bener kangen sama mentalitas juara dan insting pembunuh yang dia bawa buat ngeberesin skuad sekarang. Tapi di sisi lain, memori buruk masa lalunya masih nempel. Mulai dari ruang ganti yang hancur, ribut-ribut di publik sama legenda klub, sampai insiden kontroversial waktu dia nyolok mata Tito Villanova. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, nasib para bintang Real Madrid. Siapa yang bakal kena tendang? Dengan mandat buat bersih-bersih dan ngebangun ulang skuad yang lagi nggak seimbang tadi, masa depan para Galacticos ini bener-bener di ujung tanduk. Bayangin aja, ada 5 pemain raksasa yang nasibnya terancam banget. Vinicius Junior yang nilai pasarnya 150 juta euro, lagi nuntut gaji setara Mbappe padahal kontraknya mau habis. Terus Fede Valverde yang habis ribut sama Tchouaméni. Belum lagi Camavinga, Brahim Diaz, dan Ceballos yang sangat mungkin dikorbanin buat nyari dana tambahan. Kalau mereka nggak cocok sama rezim baru ini, pintu keluar udah kebuka lebar. Terus, buat gantiin mereka, Mourinho jelas udah nyiapin rencana besar. Dia nargetin perombakan gila-gilaan dengan ngelirik bakat elit dari Liga Premier. Nama-nama mentereng kayak Rodri, Mickey van de Ven, sampai Josko Guardiol masuk daftarnya. Dan yang paling sensasional nih, dia juga niat mau membajak target utamanya Barcelona, Bernardo Silva, yang bentar lagi berstatus bebas transfer. Bener-bener strategi yang bikin pusing rival utama. Ngebawa manajer sekeras Mourinho ke dalam ruang ganti bernilai miliaran euro yang penuh drama ini tuh jelas eksperimen yang masif banget. Dengan kekuasaan absolut yang dikasih ke dia, dan para superstar yang udah diambang pemecatan, kita cuma bisa nanya satu hal. Apakah ini bakal jadi era keemasan kedua yang super gemilang buat Real Madrid, atau malah bakal berujung pada bencana yang lebih pahit dari sebelumnya? Kita tunggu aja pembuktiannya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini, dan sampai jumpa!